Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Fauzia Akmal, NIM 180299156 dari Prodi Pendidikan Matematika B. Media pembelajaran matematika, dosen pembimbing mata kuliah Bapak Sadam Al-Aziz SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang dengan poin yang pertama, pengenalan bangun ruang. Yang kedua, sifat-sifat bangun ruang. Yang ketiga, volume bangun ruang. Yang pertama ada definisi bangun ruang. Bangun ruang merupakan suatu penamaan ataupun istilah buat sebagian bangun-bangun yang berupa 3 ukuran, ataupun bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Bagian-bagian bangun ruang, yang pertama ada sisi. Sisi yaitu bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan sekitarnya. Yang kedua, rusuk. Rusuk adalah pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Yang ketiga, ada titik sudut. Titik sudut adalah titik hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Selanjutnya ada jenis-jenis bangun ruang. Ini adalah jenis-jenis bangun ruang. Yang pertama ada 5 segi 4, ada tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan ada prisma. Yang pertama yaitu kubus. Kubus merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang sama dan sebangun. Ciri-ciri kubus. Yang pertama yaitu kubus merupakan bangun ruang dengan 6 sisi sama besar atau kongruen. Yang kedua, kubus mempunyai 6 sisi berbentuk persegi. Yang ketiga, kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Yang keempat, kubus mempunyai 8 titik sudut. Dan yang kelima, jaring-jaring kubus berupa 6 buah persegi yang kongruen atau sama besar. Di samping ini adalah gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Rumus volume kubus yaitu V sama dengan R pangkat 3. V itu adalah volume, R panjang rusuk. Selanjutnya yaitu balok. Balok merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Ciri-ciri balok antara lain, yang pertama, balok merupakan bangun ruang yang dibatasi 6 persegi panjang, di mana 3 persegi panjang kongruen. Yang kedua, balok mempunyai 6 sisi berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, balok mempunyai 3 pasang bidang sisi berhadapan yang kongruen. Yang keempat, balok mempunyai 12 rusuk. Yang kelima, 4 buah rusuk yang sejajar sama panjang. Yang keenam, balok mempunyai 8 titik sudut. Yang ketujuh, jaring-jaring balok merupakan 6 buah persegi panjang. Di samping terdapat gambar balok seperti yang kita lihat, balok A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi, volume balok V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. V sama dengan volume balok, P sama dengan panjang balok, L lebar balok, dan T sama dengan tinggi balok. Selanjutnya, ada bangun ruang limas. Limas merupakan bangun yang dibatasi oleh sisi yang berbentuk segitiga. Ciri-ciri limas antara lain, yang pertama, limas adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi banyak, dan dari bidang alas tersebut dibentuk suatu sisi berbentuk segitiga yang akan bertemu pada satu titik. Yang kedua, nama limas ditentukan oleh bentuk alasnya. Yang ketiga, limas beraturan yaitu limas yang alasnya berupa segi beraturan. Yang keempat, tinggi limas adalah garis tegak lurus dari puncak limas ke alas limas. Yang kelima, macam-macam bentuk limas antara lain ada limas segitiga, alasnya berbentuk segitiga, limas segi 4, alasnya berbentuk segi 4,
5 segi 5 alasnya berbentuk segi 5 dan 5 segi 6 alasnya berbentuk segi 6. Di samping ini ada gambar limas. Ini adalah 5 segi 4 dengan alasnya berbentuk segi 4. Rumus volume limas adalah V sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. V sama dengan volume alas dan T sama dengan tinggi alas. Selanjutnya, bangun ruang prisma. Prisma merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Ciri-ciri prisma antara lain, yang pertama, prisma merupakan bangun ruang yang alas dan atasnya kongruen dan sejajar. Rusuk prisma alas dan atas yang berhadapan sama dan sejajar. Yang ketiga, rusuk tegak prisma sama dan sejajar. Yang keempat, rusuk tegak prisma tegak lurus dan dengan alas dan atas prisma. Yang kelima, rusuk tegak prisma disebut juga tinggi prisma. Yang keenam, prisma terdiri dari prisma segitiga dan prisma beraturan. Yang ketujuh, prisma segitiga mempunyai bidang alas dan bidang atas berupa segitiga yang kongruen. Yang kedelapan, prisma segitiga mempunyai 5 sisi. Yang kesembilan, prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut. Dan yang terakhir, jaring-jaring prisma segitiga berupa 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Di samping adalah prisma segitiga. Ini adalah gambar prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Volume prisma segitiga rumusnya adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. V sama dengan volume luas alas sama dengan luas alas segitiga. Karena alasnya segitiga, jadi kita pakai rumus mencari luas segitiga, yaitu setengah alas dikali tinggi. T sama dengan tinggi prisma. Selanjutnya, bangun ruang kerucut. Kerucut merupakan bangun yang dibatasi oleh alas yang berbentuk lingkaran dan selimut yang berbentuk lengkung. Ciri-ciri kerucut antara lain, yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Yang kedua, kerucut mempunyai 2 sisi. Yang ketiga, kerucut tidak mempunyai 2 rusuk. Yang keempat, kerucut mempunyai 1 titik sudut. Yang kelima, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Di samping ini adalah gambar kerucut yang alasnya lingkaran. Jadi rumus untuk mencari volume kerucut adalah V sama dengan 1/3 dikali VR kuadrat dikali T. V sama dengan volume, R sama dengan jari-jari lingkaran alas, T sama dengan tinggi kerucut. Selanjutnya, bangun ruang tabung. Tabung merupakan bangun yang dibatasi oleh sisi lengkung dan buah lingkaran. Ciri-ciri tabung antara lain, yang pertama, tabung merupakan bangun ruang berupa prisma tegak dengan bidang alas dan atas berupa lingkaran. Yang kedua, tinggi tabung adalah jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang ketiga, bidang tegak tabung berupa lengkungan yang disebut selimut tabung. Yang keempat, jaring-jaring tabung berupa 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Di samping ini adalah gambar tabung dengan diketahui rusuk. Di sini atap, ini selimut tabung, dan alas tabung berbentuk lingkaran. Rumus volume tabung adalah V sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. V sama dengan volume, luas alas VR kuadrat, R jari-jari alas, dan T tinggi tabung. Selanjutnya, bangun ruang bola. Bola merupakan bangun yang dibatasi oleh sisi lengkung. Ciri-ciri bola antara lain, bola merupakan bangun ruang berbentuk setengah lingkaran diputar mengelilingi garis tengahnya. Yang kedua, bola mempunyai 1 sisi dan 1 titik pusat. Yang ketiga, sisi bola disebut dinding bola. Yang keempat, bola tidak mempunyai titik sudut dan rusuk. Yang kelima, jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Yang keenam, jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter. Di samping ini adalah gambar bola. Untuk mencari rumus volume bola, yaitu rumusnya
V sama dengan 4/3 VR pangkat 3. V adalah volume dan R adalah jari-jari bola. Bukanlah checklist. Ganti namanya, lucu 2. Poin yang ketiga bangun ruang yaitu volume bangun ruang. Saya akan menjelaskan mencari volume bangun ruang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini, pertama saya akan menjelaskan bangun ruang balok dengan soal sebuah balok ABC D, E, F, G, H memiliki panjang sisi 4 cm, lebar sisi 2 cm. Hitunglah volume balok A, B, C, D, E, F, G, H tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan menghitung volume balok dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita akan membuat titik untuk membuat alas balok yaitu persegi panjang dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tingginya 2 cm. Pertama kita akan membuat titik A, B, C, D. Setelah itu, kita akan menghubungkan titik yang telah kita buat. Keempat titik tersebut, titik A ke B, titik B ke C, titik C ke D, dan titik D ke A. Lalu, telah terbentuk alasnya di grafik 3 dimensi seperti yang pada layar. Lalu kita akan memilih untuk membuat balok, piramid, dan lalu pilih extrude to prisma. Lalu akan muncul tampilan seperti ini untuk tinggi yang kita inginkan. Saya membuat tingginya 2 cm. Seperti kita ketahui, untuk menghitung volume balok, kita pilih menu Angel dan pilih volume. Rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan panjangnya tadi 4 cm, lebarnya 2 cm, tingginya 2 cm, dan hasilnya 16 cm kubik. Dan kita ke hasil volumenya keluar sendiri, kita tekan gambar balok di tengah-tengah, dan hasil volumenya keluar menjadi 16 cm kubik. Ruang selanjutnya yaitu prisma segitiga. Soalnya, sebuah prisma segitiga diketahui alasnya 6 cm dan tinggi 3 cm. Hitunglah volume prisma segitiga tersebut. Baiklah, di sini kita akan menghitung volume prisma segitiga dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita akan membuat alas prisma segitiga berbentuk segitiga. Kita pilih poin untuk membuat titik untuk membuat alas prisma segitiga. Titik A, B, dan C. Lalu, kita akan menghubungkan ketiga titik itu dengan pilih menu poligon. Hubungkan titik A ke titik B, B ke titik C, dan C ke titik A. Setelah terbentuk gambar segitiga, kita akan menekan gambar segitiga di koordinat 3 dimensi ini. Lalu kita akan keluar menu seperti ini, kita pilih piramid dan pilih menu extrude to prisma. Sehingga kita akan isi tinggi 5 cm dan keluarlah gambar prisma segitiga. Lalu kita akan menghitung volume prisma segitiga dengan rumus luas alas dikali tinggi dan keluarlah volume prisma segitiganya 45 cm kubik. Begitulah cara untuk mencari volume prisma segitiga dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Bangun ruang yang ketiga yaitu kubus. Soal kubus adalah sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H
memiliki panjang sisi 2 cm. Hitunglah volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H tersebut. Baiklah, kita akan menghitung volume kubus dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita akan membuat alas kubus yaitu berbentuk persegi. Kita pilih menu point untuk membuat titik alas kubus yang berbentuk persegi. Kita buat titik A, B, C, dan D. Selanjutnya, setelah terbentuk keempat titik ini, kita akan menghubungkan keempat titiknya dengan memilih menu polygon. Hubungkan titik A ke titik B, B ke titik C, C ke titik D, D ke titik A. Telah terbentuk alas kubus yang berbentuk persegi. Lalu kita klik alas yang terdapat di koordinat 3 dimensi ini. Lalu kita pilih menu piramid. Selanjutnya pilih extrude to prisma dan keluar. Kita pilih ini. Nah, untuk tingginya kita masukin 2 cm karena keempat sisi kubus itu sama besar. Nah, lalu telah terbentuk gambar kubus dan kita akan menghitung volumenya. Seperti kita ketahui, volume kubus rumusnya S pangkat 3. Ke semua sisinya ini sama, jadi kita pilih menu ini, Angel, kita pilih volume, dan kita klik di tengah gambar kubus ini. Dan keluar volumenya 8. Sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi volume kubus itu adalah 8. Begitulah cara untuk menghitung volume kubus menggunakan aplikasi GeoGebra. Bangun ruang yang keempat adalah limas segi 4. Diketahui soalnya, sebuah limas memiliki panjang rusuk alas 1 cm dan tinggi limas 3 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Baiklah, kita akan menghitung volume limas menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita akan memilih menu piramid dan membuat titik sudutnya untuk membuat alas limas segi 4 1 cm, panjang keempat rusuknya sama, dan kita tarik ke atas untuk tinggi limasnya yaitu 3 cm dan terbentuklah limas. Dan selanjutnya kita akan menghitung volume limas. Seperti kita ketahui, rumus untuk menghitung volume limas adalah volume sama dengan setengah dikali luas alas dikali tinggi. Dan dapatlah volume limas segi 4 yaitu 2 cm kubik. Beginilah cara untuk menghitung volume limas segi 4 menggunakan aplikasi GeoGebra. Bangun ruang yang ke-5 adalah kerucut. Diketahui sebuah kerucut dengan jari-jari 2 cm dan tinggi kerucut 5 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Baiklah, kita akan menghitung volume kerucut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita akan membuat lingkaran dengan memilih menu circle, center, dan radius. Kita tentukan titik pusatnya di sini dan membuat jari-jari yang telah diketahui yaitu 2 cm dan klik OK. Dan telah terbentuk lingkaran di koordinat kartesius dan koordinat 3 dimensi. Selanjutnya, kita klik ke lingkaran di sini dan pilih piramid dan pilih menu extrude to pyramid. Dan klik lingkaran di sini.
dan masukkan tinggi kerucutnya, yaitu tadi diketahui tinggi kerucut adalah 5 cm, dan klik OK. Dan telah terbentuk kerucut seperti pada layar, pada gambar di sini. Selanjutnya kita akan menghitung volume kerucut. Seperti kita ketahui, volume kerucut rumusnya adalah 1/3 VR² dikali tinggi. Jadi kita klik menu Angel dan pilih volume dan klik gambar kerucutnya. Dan keluarlah hasil dari volume, yaitu 20,94 cm3. Dan begitulah cara menghitung atau mencari volume kerucut pada aplikasi GeoGebra. Bangun ruang yang keenam adalah bola. Diketahui sebuah bola yang berjari-jari 2 cm. Hitunglah volume bola tersebut. Baiklah, kita akan menghitung volume bola menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita akan membuat gambar lingkaran dulu, atau lingkaran bola. Kita akan pilih menu circle, center, dan radius. Kita klik titik pusatnya di sini, dan diketahui jari-jarinya tadi 2 cm. Kita tulis 2 dan klik OK. Dan telah terbentuk gambar lingkaran di sini. Selanjutnya, kita klik gambar lingkaran pada koordinat 3 dimensi. Lalu kita pilih menu sphere, center, dan radius. Dan kita klik kembali gambar lingkaran pada koordinat 3 dimensi ini, dan kita masukkan lagi jari-jarinya 2 cm dan klik OK. Dan telah terbentuk gambar bola seperti pada layar. Dan selanjutnya kita akan menghitung volume bola. Rumus volume bola adalah V sama dengan 4/3 VR²3. Dan kita pilih menu Angel dan pilih menu volume, dan kita klik tengah gambar, dan keluarlah volume bola sama dengan 33,51 cm3. 33 cm3. Begitulah cara mencari volume bola pada aplikasi GeoGebra. Sekian materi bangun ruang dari saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.